Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita sejenak sembari meniatkan i'tikaf di dalam rumah Allah yang mulia ini, kita mendengarkan beberapa ayat dan beberapa hadis, barangkali akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, sesungguhnya kerugian yang benar-benar rugi adalah ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segudang pahala, dengan segudang kebaikan, namun sebanyak itu juga dia membawa kezaliman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, kalian tahu atau tidak siapa sebenarnya orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham." Ya Rasulullah, seorang yang bangkrut adalah seorang yang tidak ada hartanya dan tidak ada uangnya. Seorang yang bangkrut di antara kita adalah seorang yang tidak memiliki dirham, seorang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Kata Nabi SAW, keliru. Lalu beliau mengatakan, "Innal muflisa fina yaumal qiyamah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin." Seorang yang bangkrut di hari kiamat adalah seorang yang bertemu Allah dengan membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Tetapi dia datang di hari kiamat dengan membawa segudang kezaliman. Dia telah memukul saudaranya, dia mengambil harta saudaranya, dia menumpahkan darah saudaranya. Fayati hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya kebaikan orang yang dia menzalimi diberikan kepada orang yang dia zalimi. فَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. Kalau habis kebaikannya, maka dosa orang yang dia zalimi diambil dan diletakkan kepada orang yang dia menzalimi. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah kerugian yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu para jamaah, sebelum seorang meninggal, diwajibkan oleh Nabi SAW menghalalkan, meminta dihalalkan semua apa yang telah dia lakukan dari kezaliman-kezaliman di muka bumi ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi fi syai'in aw fi 'irdhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa saja yang dia pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, segera meminta dihalalkan. Qabla an yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat uang, tidak bermanfaat dinar dan dirham. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil wajibnya kita meminta dihalalkan dari kezaliman-kezaliman yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Terkhusus para jamaah yang dimuliakan Allah, kezaliman yang berkaitan dengan harta, kezaliman yang berkaitan dengan uang, kezaliman yang berkaitan dengan dunia, ini adalah perkara yang seorang muslim harus dia itu berhati-hati darinya. Hadirin, kita semua tahu bahwa umat Islam ini diuji oleh Allah dengan ujian dunia. Kalau zaman dulu Bani Israel, ujian Allah kepada mereka adalah wanita. Namun umat Islam ini ujiannya adalah dunia. Kata Nabi SAW, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu memiliki ujian,
dan ujian yang Allah bebankan kepada umatku adalah harta. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi memperingatkan kita untuk berhati-hati di dalam perkara yang berkaitan dengan harta. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan yang namanya dunia dan hati-hati dengan yang namanya wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah, akan semakin tampak ketika seorang mendapatkan amanah. Ketika seorang mendapatkan amanah dari saudaranya tentang perkara dunia. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus benar-benar waspada dengan perkara tersebut. Permasalahannya tidak berhenti di dunia ini para jamaah, tetapi akan berujung kelak di yaumul qiyamah. Tidak berhenti di dunia ini, tetapi semuanya akan dievaluasi dan akan diberikan eksekusi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah kelak. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW itu paling takut seandainya ada amanah yang dibebankan kepada beliau lalu tidak segera diberikan kepada yang berhaknya. Hadirin, pada suatu hari Nabi SAW akan salat berjamaah dengan para sahabat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau akan mengangkat tangan, tiba-tiba beliau tidak jadi. Lalu beliau keluar dari shaf dan masuk ke dalam rumahnya. Fata'ajjaban nasu min sur'atihi. Para sahabat semua heran, ada apa dengan Nabi SAW? Setelah itu beliau keluar. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, ata'jabuna min sur'ati? Kalian heran dengan apa yang baru saja saya lakukan? Na'am ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni dzakartu tibran fi baiti fa'akhafu an yumhilahu wa huwa lisadaqah. Aku teringat tibran. Tibran adalah emas dengan ukuran tertentu yang ada di rumahku, yang aku khawatir aku tidak sempat membaginya. Lalu aku meninggalkan sholat. Artinya beliau meninggalkan jamaah yang sedang menunggu sholat dan beliau bagi sampai habis. Baru kemudian beliau menjalankan sholat berjamaah. Coba bayangkan para jamaah, sampai sedemikian rupa amanah yang khawatir Nabi SAW tidak bisa menjaganya. Di dalam kejadian lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kisah Bilal bin Rabah yang sering kita dengar, yang mana Nabi SAW di malam itu mendapatkan 3 ekor onta yang penuh dengan barang sedekah. Pesan Nabi SAW kepada Bilal, ambil barang ini, bayar hutang-hutang kita. Kalau sisa, bagikan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Hari pertama, hutang semua dibayar. Hari kedua, sedekah dibagikan, tetapi masih banyak. Di hari yang ketiga para jamaah, Nabi SAW marah kepada Bilal. Kenapa engkau tidak memberikan itu semua untuk sedekah? Kata Bilal ibn Rabah, insyaallah ya Rasulullah akan kami bagikan. Rupanya tidak juga dibagikan, maksudnya tidak habis, masih tersisa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wallah la abitu fil baiti laila. Aku tidak akan menginap di rumahku di malam ini kalau kamu tidak bagikan. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, dibagikan itu semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan oleh Abu Hurairah, oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah karena mereka khawatir. Nabi SAW khawatir apa yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka dari amanah tertunda. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat perjalanan para salafun salih, mereka itu sangat berhati-hati dengan dunia, dengan harta, dengan amanah yang telah Allah Azza wa Jalla bebankan kepada mereka. Bahkan hadirin kita ingat kisahnya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang mana beliau tidak ingin menyalakan lampu lentera untuk keperluan pribadinya, disebabkan karena lentera dan minyak yang mengisi lentera itu adalah diambil dari barang sedekah. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, pada suatu hari seorang sahabat dia menangis sebelum meninggal. Kemudian dia dihibur oleh anak-anaknya dan kerabatnya. Rupanya itu tidak menghilangkan kesedihan yang menjadikan beliau menangis.
Beliau adalah seorang khalifah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ditanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Baru dia menyebutkan beberapa permasalahan yang ada di atas pundaknya dari tanggung jawab, yang khawatir Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima uzur yang telah dia jalankan di dunia ini. Oleh karena itu, sadaqallahul azim, ketika Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah kepada bumi-bumi dan kepada gunung, tetapi mereka tidak mau mengambilnya. Dan kami tawarkan itu semuanya kepada manusia, lalu diambil oleh manusia. Sungguh manusia adalah seorang yang dia melakukan kezaliman, dan seorang yang benar-benar dia itu melakukan perbuatan-perbuatan mengkufuri kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah takut mereka, khawatir kakinya itu tidak bergerak di hari kiamat dalam keadaan dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Kita kakinya itu para jamaah tidak akan bergerak di dalam persidangan Allah sampai ditanya 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umri fima afnah, umurnya dikemanakan umurnya. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah, tubuhnya dia gunakan untuk apa tubuhnya. Yang ketiga adalah wa an ilmi fima amila bi, ilmunya apakah dia gunakan ilmu itu dengan kebaikan atau dia justru gunakan dengan kemaksiatan. Dan yang keempat adalah wa an malih min aina tasabah wa fima anfaqah. Yang keempat adalah hartanya, untuk apa, dari mana dia mendapatkan, dan untuk apa dia gunakan harta tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, sangat banyak para salaf ulama kita terdahulu mereka lari dari satu negeri ke negeri yang lain gara-gara akan diberikan jabatan sebagai seorang qadhi, gara-gara akan diberikan jabatan sebagai seorang gubernur atau seorang kepala sebuah daerah, karena mereka khawatir tidak akan sanggup menanggung semua yang akan dia tanggung di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Untuk mengakhiri majelis kita, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Utsman ibn Affan juga menangis sebelum beliau meninggal. Kemudian beliau ditanya, lalu beliau menjawab jawaban yang sangat dalam maknanya. Dia mengatakan, ya laitani syajarah, sungguh seandainya aku ini sebatang pohon. Sungguh seandainya aku ini sebatang pohon. Sebatang pohon, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa beliau memilih seperti itu? Karena pohon itu kalau diterpa angin terlepas mati, selesai. Pohon itu kalau dicabut maka ditinggal oleh orang yang mencabutnya atau diambil buahnya, selesai. Tidak ada urusan di belakang. Nah, tapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa menjamin beliau itu akan selamat dari persidangan Allah. Makanya beliau mengatakan, aku ingin, kata Umar ibn Khattab, bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kafaf. Kafaf adalah tidak memiliki pahala tetapi tidak memiliki dosa. Tidak memiliki pahala tetapi tidak memiliki dosa. Kosong-kosong, seri. Mengapa demikian? Karena beliau khawatir ketika beliau disidang oleh Allah Azza wa Jalla kelak lebih banyak amalan-amalan kejelekannya dan dia tidak sanggup menahan api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka terakhir di dalam majelis kita, hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, innas sa'id laman junnibal fitan. Seorang yang beruntung adalah seorang yang dijauhkan dari fitnah. Seorang yang beruntung adalah seorang yang dijauhkan dari fitnah. Seorang yang beruntung adalah seorang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali diucapkan oleh Nabi SAW. Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Dan siapa yang dia diuji oleh Allah lalu dia bersabar, maka bergembiralah untuk dia. Maka hadirin, para ulama mengingatkan, as-salamah la yu'adiluha syai'. Keselamatan jiwa kita
tidak bisa kita bandingkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Lebih bagus kita menghindar. Lebih bagus kita tidak menerima tanggung jawab itu. Lebih bagus kita meninggalkan amanah itu kalau kita khawatir tidak akan mampu untuk menjaganya. Dengan itu kita bertemu Allah dalam keadaan hati kita bersih, tidak ada tuntutan, tidak ada tanggungan, dan kita hanya mendapatkan rahmah dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat kepada diri kita dan para jamaah semuanya untuk menyelamatkan jiwa, harga diri kita dari kezaliman sedikit apapun. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal ilmu indallah. Dan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.